Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Masita dengan NIM C1M02310042. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Ekofisiologi Tanaman yang dibimbing oleh Ibu Novita Hidayatun Nufus SSI MP. Pada presentasi ini saya akan membahas topik yang berjudul interaksi tanaman dalam komunikasi serta respon terhadap cekaman biotik dan abiotik. Materi ini akan menjelaskan bagaimana tanaman mampu berkomunikasi dan menanggapi berbagai tekanan dari lingkungannya, meskipun tidak memiliki sistem saraf seperti hewan. Kemudian pada bagian pengantar ini, kita akan membahas mengenai tanaman sebenarnya bukan organisme yang pasif. Walaupun terlihat tanaman itu diam dan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan, tanaman justru sangat aktif dalam merespon lingkungan di sekitar mereka. Tanaman dapat mengenali perubahan cahaya, kemudian suhu, kelembapan, bahkan keberadaan organisme lain yang berpotensi menjadi ancaman. Kemudian, semua kemampuan ini dimiliki tanaman meskipun mereka tidak mempunyai sistem saraf, tanpa otak dan tanpa impuls saraf seperti hewan. Tanaman tetap mampu merasakan rangsangan dan menghasilkan respon yang sesuai. Mereka mengandalkan mekanisme biologi seperti perubahan tekanan dalam sel, kemudian reaksi kimia, serta sinyal internal untuk menanggapi setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu komunikasi terjadi melalui sinyal kimia, listrik, dan interaksi akar. Tanaman dapat mengirim sinyal kimia berupa senyawa volatil yang dilepaskan ke udara lalu ditangkap oleh tanaman lain di sekitarnya. Mereka juga mampu menghasilkan sinyal listrik di dalam jaringan tubuhnya saat mengalami kerusakan sehingga bagian lain tanaman bisa segera bereaksi. Selain itu, di bawah tanah atau di bagian akar itu, akar tanaman berinteraksi melalui jaringan jamur mikorizа yang menghubungkan satu tanaman dengan tanaman lainnya, sehingga memungkinkan pertukaran sinyal nutrisi secara langsung. Kemudian, seluruh mekanisme komunikasi ini memiliki tujuan utama yaitu membantu tanaman bertahan dari berbagai bentuk cekaman lingkungan, baik itu cekaman biotik seperti serangan hama dan patogen maupun cekaman abiotik seperti kekeringan, suhu yang ekstrim atau kekurangan nutrisi. Kemudian dengan kemampuan tanaman untuk merasakan berkomunikasi dan merespon dengan cepat, tanaman dapat beradaptasi dan mempertahankan diri meskipun mereka tidak memiliki sistem saraf. Baik, pada bagian ini saya akan membahas bagaimana tanaman sebenarnya mampu berkomunikasi dengan lingkungannya. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa tanaman itu tidak memiliki sistem saraf seperti hewan, tetapi mereka mampu mengirim dan menerima sinyal melalui beberapa cara. Sebelum masuk ke poin pentingnya, saya ingin membahas terlebih dahulu apa itu komunikasi tanaman. Komunikasi tanaman adalah proses pertukaran informasi antara tanaman dan lingkungan sekitarnya melalui sinyal fisik, kimia, dan biologis. Tujuannya yaitu untuk membantu tanaman beradaptasi, memperkuat pertahanan, dan merespon berbagai tekanan dari luar atau tekanan dari sekitar uh, tanaman tersebut. Meski tidak terlihat, tanaman itu saling berkomunikasi dan saling memberi peringatan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya, yaitu dengan berbagai proses mekanisme yang berlangsung. Kemudian salah satu cara komunikasi yang paling umum digunakan adalah melalui senyawa volatil ini atau VOC ini.
Ketika tanaman mengalami stres seperti serangan hama atau kerusakan jaringan, mereka akan melepaskan senyawa kimia yang mudah menguap ke udara. Kemudian tanaman lain yang berada di dekatnya itu dapat menangkap sinyal ini dan langsung meningkatkan pertahanannya. Jadi, VOC ini berfungsi seperti pesan peringatan yang membantu tanaman-tanaman lain di sekitarnya itu bersiap sebelum ancaman datang. Selain itu, uh, uh, selain sinyal kimia atau senyawa volatil ini, tanaman juga mengirimkan sinyal melalui perubahan listrik di dalam tubuhnya. Eh, saat saat ada bagian daun atau batang yang rusak, sinyal listrik ini menyebar ke seluruh jaringan untuk memberitahu bahwa ada gangguan. Respon ini memicu aktivitas pertahanan bagian tanaman lainnya sehingga tanaman dapat merespon bahaya dengan cepat meskipun tidak memiliki saraf. Kemudian poin yang ketiga yaitu hormon dapat mempengaruhi respon internal tanaman. Komunikasi ini juga melibatkan hormon. Hormon seperti etilen, kemudian asam jasmonat, dan asam salisilat mampu mengatur respon internal tanaman ketika menghadapi cekaman. Hormon-hormon inilah yang nanti itu akan membantu tanaman menutup stomata saat kekeringan, sehingga memperkuat jaringan ketika diserang atau mengatur pertumbuhan sesuai kebutuhan. Jadi hormon ini berfungsi sebagai pengendali utama untuk mengoordinasi setiap respon di dalam tubuh tanaman. Selain itu, pada poin keempat yaitu akar tanaman juga dapat berinteraksi melalui jaringan mikoriza di bawah tanah. Jamur mikoriza ini menghubungkan satu tanaman dengan tanaman lainnya, sehingga mereka dapat bertukar nutrisi dan mengirimkan sinyal kimia. Bisa dibilang, mikoriza ini bekerja seperti jaringan komunikasi di bawah tanah yang membantu tanaman saling mendukung ketika salah satunya mengalami stres atau kekurangan nutrisi. Melalui 4 mekanisme inilah tanaman itu mampu berkomunikasi dan mempertahankan dalam bertahan terhadap lingkungannya meskipun mereka tidak dapat bergerak atau berbicara seperti makhluk hidup lainnya. Komunikasi kimia atau VOC. VOC atau volatile organic compounds adalah senyawa organik yang mudah menguap dan dilepaskan tanaman ke udara sebagai hasil proses metabolisme alami. Senyawa ini menjadi salah satu cara penting tanaman untuk mereka mengalami perubahan kondisi lingkungan atau menghadapi ancaman. VOC dapat bergerak melalui udara sehingga bisa terdeteksi oleh tanaman lain di sekitarnya. Ketika satu tanaman itu mengeluarkan VOC, tanaman lain itu dapat memahami sinyal tersebut dan kemudian menyesuaikan reaksinya. Tanaman menggunakan VOC itu sebagai bahasa kimia untuk merespon kondisi lingkungan. Salah satu fungsinya adalah memberikan sinyal peringatan. Maksud dari sinyal peringatan ini yaitu ketika tanaman diserang hama atau mengalami kerusakan, mereka itu akan melepaskan VOC yang memberitahu tanaman lain bahwa ada ancaman. Tanaman di sekitarnya itu kemudian dapat bersiap lebih dulu sebelum serangan terjadi. Kemudian VOC juga ini dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan
Setelah menerima sinyal VOC, tanaman itu akan memperkuat dirinya misalnya dengan menebalkan dinding sel atau memproduksi senyawa yang tidak disukai hama. Dengan cara ini itu tanaman memiliki pertahanan yang lebih siap ketika menghadapi stres. Selain itu, VOC juga berperan dalam mengatur interaksi antar tanaman. Senyawa ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tetangga, baik itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun untuk mengurangi persaingan. VOC juga membantu tanaman merespon perubahan kondisi sekitar. Kemudian fungsi lain dari VOC yaitu dia itu menarik musuh alami hama. Tanaman yang diserang hama itu dapat mengeluarkan VOC yang menarik predator atau parasitoid. Sehingga organisme lain itu datang membantu mengendalikan hama tersebut. Mekanisme ini itu dapat membuat tanaman memiliki bentuk pertahanan tidak langsung yang sangat efektif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai peran hormon pada tanaman. Dalam menghadapi berbagai bentuk cekaman, tanaman itu mengandalkan hormon sebagai pengatur utama respon internalnya. Di sini saya akan membahas mengenai etilen, kemudian asam jasmonat, asam salisilat, dan sitokinin. Yang pertama yaitu etilen. Etilen merupakan hormon berbentuk gas yang cepat menyebar dan berperan dalam penyesuaian tanaman ketika mengalami tekanan seperti luka, kemudian angin kencang atau kondisinya itu tergenang air. Sementara itu, asam jasmonat berfungsi sebagai sinyal pertahanan ketika tanaman itu diserang serangga atau herbivora. Hormon ini membantu mengaktifkan senyawa pelindung serta memperkuat jaringan tanaman agar lebih tahan terhadap kerusakan. Kemudian pada asam salisilat ini dia memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tanaman, terutama ketika tanaman tersebut menghadapi patogen seperti jamur dan bakteri. Hormon ini tidak hanya mengatasi infeksi di area tertentu, tetapi juga membantu mempersiapkan seluruh bagian tanaman agar lebih siap menghadapi serangan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinin. Hormon sitokinin ini berperan penting dalam merangsang pembelahan sel dan mendukung ketahanan tanaman melalui pengaturan tumbuhan. Ketika akar itu mengalami kekeringan atau kekurangan nutrisi, kadar sitokinin ini akan menurun dan memberi sinyal kepada pucuk untuk menghemat energi, sehingga tanaman itu tetap dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang menekan. Baik, saya akan membahas mengenai komunikasi akar dan mikoriza. Yang pertama yaitu akar membentuk hubungan simbiosis dengan jamur mikoriza. Dalam hubungan ini, akar tanaman itu bekerja sama dengan jamur yang hidup di sekitar perakaran. Jamur mikoriza itu membantu tanaman menyerap air dan unsur hara yang sulit dijangkau, terutama fosfor. Sehingga sebagai imbalannya itu, tanaman memberikan hasil fotosintesis kepada jamur. Dan hubungan ini memberikan keuntungan bagi keduanya. Kemudian yaitu yang kedua, jaringan mikoriza bekerja seperti internet tanah yang menghubungkan tanaman. Jaringan hifa mikoriza menyebar luas di dalam tanah dan tersambung ke beberapa teman sekaligus. Kayak akar dari satu tanaman ini dengan akar tanaman sampingnya itu saling menyatu atau bersentuhan atau terikat. Karena itu jaringan ini sering disebut sebagai internet tanah karena bisa menghubungkan tanaman satu dengan tanaman lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyalurkan nutrisi dan informasi stres antar tanaman. Ketika satu tanaman mengalami kekurangan nutrisi atau terserang patogen,
informasi tersebut dapat diteruskan ke tanaman lain yang terhubung dalam jaringan mikorizа. Tanaman lain dapat merespon lebih cepat sebelum stres dapat menyebar. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi melalui mikorizа ini dapat meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi tanaman. Tanaman menjadi lebih kuat terhadap kekeringan, kemudian penyakit maupun kondisi tanah yang miskin nutrisi karena adanya kerjasama dan pertukaran informasi dalam jaringan mikorizа ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian respon tanaman terhadap cekaman biotik. Pada slide ini dijelaskan bahwa cekaman biotik adalah tekanan yang dialami tanaman akibat interaksi dengan organisme hidup yang merugikan seperti jamur, bakteri, virus, serangga, dan gulma. Organisme-organisme ini dapat merusak jaringan tanaman dan mengganggu metabolisme sehingga dapat menurunkan pertumbuhan. Untuk menghadapi tekanan ini, maka tanaman memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa seperti poin pertama yaitu tanaman mampu mengenali kerusakan jaringan atau keberadaan molekul patogen. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman itu tidak pasif. Mereka memiliki reseptor khusus yang dapat mendeteksi sinyal bahaya ketika patogen mulai menyerang. Hal ini tuh menjadi langkah awal dalam proses pertahanan. Kemudian yang berikutnya yaitu tanaman membentuk kalus atau jaringan penghalang untuk menghentikan penyebaran patogen. Kalus ini berfungsi sebagai dinding pertahanan yang membatasi area infeksi sehingga patogen tidak dapat bergerak lebih jauh ke jaringan lain. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu aktivasi jalur pertahanan melalui hormon. Ketika tanaman mendeteksi serangan, hormon seperti asam salisilat dan asam jasmonat itu akan segera mengatur berbagai reaksi pertahanan internal. Sehingga hormon ini berperan seperti pengendali sistem imun yang mengarahkan tubuh tanaman itu untuk meningkatkan perlindungan. Lalu tanaman itu dapat memperkuat dinding sel dan memproduksi senyawa antimikroba. Penguatan dinding sel ini berfungsi sebagai penghalang agar patogen tidak mudah menembus jaringan. Sementara itu, senyawa antimikroba bekerja untuk menghambat atau membunuh patogen yang sudah terlanjur masuk. Kemudian, yang terakhir yaitu tanaman melakukan reaksi hipersensitif berupa kematian sel terlokalisasi. Meskipun terdengar merugikan, hal ini sebenarnya sangat menjadi strategis yang cerdas. Dengan menghancurkan sel-sel di sekitar area infeksi itu, tanaman dapat menghentikan patogen agar tidak menyebar lebih jauh. Adapun semua langkah ini menunjukkan bahwa tanaman itu memiliki sistem pertahanan yang lebih kompleks dan sangat efektif untuk bertahan hidup. Bagian berikutnya adalah respon tanaman terhadap cekaman abiotik. Seperti yang kita ketahui bahwa cekaman abiotik merupakan tekanan yang timbul dari faktor lingkungan non-hidup. Contohnya termasuk kekeringan, kemudian genangan air, suhu yang ekstrim, salinitas, dan keberadaan logam berat. Tidak seperti cekaman biotik yang melibatkan organisme hidup, cekaman abiotik muncul akibat perubahan lingkungan fisik dan kimia. Untuk mengatasi tekanan ini, tanaman itu harus melakukan berbagai mekanisme adaptasi. Seperti yang pertama yaitu penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air saat kekeringan. Ketika kondisi tanah kering dan pasokan air terbatas itu, stomata akan menutup. Dengan cara ini, tanaman itu dapat mempertahankan cadangan air agar tetap bertahan. Kemudian yang kedua yaitu pada kondisi tergenang air, tanaman itu membentuk aerenkim. Kemudian aerenkim ini adalah jaringan berongga
yang memungkinkan udara itu mengalir ke bagian akar yang terendam dan kekurangan oksigen. Tanpa iron kiln ini, akar itu dapat mati sehingga dapat mengakibatkan kekurangan udara. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghadapi suhu yang terlalu panas atau dingin, tanaman itu harus memproduksi protein pelindung dan osmolit. Senyawa ini tuh dapat membantu sel dalam mempertahankan stabilitas dan menjaga protein tetap berfungsi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat stres suhu. Kemudian yang keempat yaitu tanaman dapat mengatur ion garam dan melakukan detoksifikasi logam berat. Atau pada kondisi salinitas tinggi atau tanaman yang tercemar itu, ion berbahaya dapat mengganggu proses fisiologi tanaman. Dengan mekanisme detoksifikasi, tanaman dapat menetralkan atau memisahkan ion berbahaya agar tidak merusak jaringan. Kemudian poin yang kelima atau yang terakhir yaitu tanaman dapat mengubah morfologi atau pola pertumbuhan akarnya. Misalnya, pada kondisi tanah yang kering, akar itu dapat tumbuh lebih panjang atau lebih dalam untuk mencari sumber air. Perubahan morfologi ini dapat membantu tanaman itu menyesuaikan diri dan mempertahankan hidup di kondisi lingkungan yang tidak ideal. Dari kelima mekanisme ini tuh menunjukkan bahwa betapa fleksibelnya tanaman dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan hidup menghadapi berbagai tekanan lingkungan demi bertahan hidup. Baik, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata atau salah pengucapan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.